Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Iman Al-Mukarram Insinyur Haji Suranta. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Begitu pula yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Ustaz Ghani dan Al-Mukarram Imam Ratib kita Ustaz Faiz dan Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Sanusi dan seluruh asatid yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dikumpulkan bersama orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat dengan Allah, dan dikumpulkan bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, sekarang masih ada suasana Syawal, suasana Idul Fitri. Maka oleh karena itu Al-Fakir mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Saya Al-Fakir mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua termasuk daripada golongan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni setiap langkah kita, setiap apa yang kita lakukan di alam dunia ini, dan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan Islam kita menjadi Islam iman yang penuh dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita kelak nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang bahagia, yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita niat i'tikaf di masjid ini. Mudah-mudahan duduknya kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal qunuh wal rusuh wa tawbatan nasuh wa salahal jasad wal ruh wa thumma ila arwah mu'allif hadzal kitab al-Haji Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Haddad
وثم إلى أرواح حبيب حسين بن مسلم شوبة بن سالم وثم إلى روح المرحوم بهجي نور بن منور وصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك الفتوح المنوح الرسوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa 'adza naf'a bihi wa bi 'ulumihi fi dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Ghafur yang pada malam hari ini kita masih alhamdulillah disehatkan badan kita, diluangkan waktu kita, diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu amat luar biasa, yang hingga sampai dengan saat ini kita masih mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang Allah karuniakan ini kita wujudkan di dalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibuktikan dengan senantiasa memperkuat keimanan dan keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita istiqamah sampai dengan akhir hayat kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat terangkaikan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita yang teramat mulia, yang tidak ada tandingannya di antara makhluk-makhluk yang lainnya, karena beliau adalah pemimpin para anbiya wal mursalin, penenang daripada hati-hati yang cinta kepada beliau, yakni baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau, dan kita mudah-mudahan dimasukkan surga bersama beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Risalatul Mudzakarah mal ikhwanil muhibbin min ahlil khair wad din, bahwasanya disebutkan di dalam permulaan kitab ini Imam Haddad mengawali daripada pembahasan kitab ini dengan menulis lafal basmalah, yaitu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Karena bahwasanya di dalam lafal Bismillah mengandung banyak keistimewaan, mengandung banyak kemuliaan. Maka setiap amalan atau perbuatan yang penting di dalam agama kita, di dalam agama Islam, maka oleh karena itu marilah kita awali dengan membaca basmalah. Karena apa? Karena disebutkan di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa afdal. Maka setiap melakukan awalan-awalan daripada perbuatan-perbuatan yang penting di dalam agama, maka awalilah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim di dalam melakukan sesuatu perbuatan yang penting, maka amal kita tidak akan terputus. Maksudnya kita tidak, daripada apa yang kita lakukan itu tidak mendatangkan daripada apa? Rahmat, tidak mendapatkan daripada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mengawali pekerjaannya, mengawali perbuatannya dengan melafalkan basmalah, melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, maka disitulah nanti Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah akan menurunkan maghfirahnya. Maka oleh karena itu hal yang sepenting ini jangan sampai kita lalai. Karena guru-guru kita mengajarkan ketika kita ingin mengawali sesuatu, apakah sesuatu itu yang sifatnya mubah, ya, mau masak air, mau masak nasi, mau nyuci piring, mau nyalain kompor, awali dengan membaca basmalah agar tidak terputus dari rahmat Allah. Kalau orang yang membaca basmalah di dalam perkara tersebut, maka nanti takutnya tidak turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apapun kita awali dengan membaca basmalah, apalagi ini di dalam apa? Menulis atau mengarang daripada kitab yang begitu amat banyak manfaat di dalamnya. Maka di dalam lafal Bismillahirrahmanirrahim ini kita ketahui begitu amat mulianya lafal bismillah. Karena di dalam salah satu riwayat disebutkan orang yang membaca bismillah dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan mendapatkan keberkahan di alam akhirat, akan mendapatkan air kesucian yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dari telaga Kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika orang mendawamkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka orang tersebut akan diberikan telaga Kausar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bahwasanya ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril berkeliling di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surganya Allah ketika Nabi Mi'raj naik ke atas, Nabi berkeliling di dalam surga melihat isi daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam surga. Kemudian Nabi Muhammad diperlihatkan ada 4 sungai yang mana di situ mengalir. Ada satu sungai yang airnya begitu amat jernih, ada satu sungai lagi yang airnya mengalir. Di situ mengandung daripada bentuk susu. Kalau di dunia kira-kira sungai yang mengalir isinya susu, ngapain tuh kita? Udah ibaratnya berenang sambil minum susu. Pabrik susu kagak laku, ya, pabrik air mineral kagak laku karena ini airnya jernih mengalir di situ. Begitu amat jernihnya, begitu amat bersihnya. Kemudian air susu dilihat di situ mengalir. Kemudian ada lagi air yang mengalir di situ adalah air arak. Nah, kalau di dunia air arak itu homernya yang memabukkan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana araknya arak yang begitu banyak manfaatnya, bukan yang memabukkan, dan itu pun sudah terlepas daripada ya syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin araknya nanti versinya berbeda, kandungannya dari kandungan yang lain, bukan seperti arak yang ada di dunia. Kalau di dunia arak masih sepele, kecil, ya, kenikmatannya kecil. Tapi nanti arak yang ada di alam akhirat yang Allah sudah janjikan kepada orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, itu arak yang melebihi ya daripada apa yang yang orang-orang ya, daripada ibadah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dengan meminumnya, dengan mengambil hal yang sedikit daripada kenikmatan. Dia melalaikan, dia meninggalkan daripada kenikmatan yang hakiki yang lebih besar daripada ya kenikmatan di alam dunia.
Tapi kalau kita bersabar di dalamnya, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang lebih mulia, yang lebih tinggi, yang lebih nikmat, yang lebih hakiki di alam akhirat. Ada lagi sungai yang mengalir di situ, ya, sungai madu. Kalau di sini nyari madu asli susah. Ya. Kita susah kadang bedain yang madu asli sama madu palsu. Kita udah yakin sama penjualnya. Kata asli ini asli, pas cobain, kayaknya diabetes saya naik ini. Orang bukan sehat malah sakit. Diabetes isinya gula semua, digodok di situ. Nauzubillah min dzalik. Orang niatnya pengen sehat, malah jadi apa? Nambah penyakit tuh. Daripada madu tersebut nanti Allah akan berikan kepada hambanya yang beriman. Nabi Muhammad diperlihatkan tuh sungai tersebut. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini sungai alirannya kemana ini? Hulunya di mana? Muaranya di mana? Oh ya Rasul, muaranya nanti sampai ke Telaga Kautsar. Nanti semua berkumpul ke Telaga Kautsar. Kalau di dunia ini yang paling mulia air adalah air Zam-Zam. Ya, kalau dulu masih bebas, sekarang udah dibatasin. Ya, titiknya juga katanya udah nggak boleh sembarangan. Udah di tempat yang khusus. Itu di dunia ada, kita mengejar daripada air Zam-Zam begitu amat sulit. Ya, mau dibawa keluar daripada Arab Saudi dibatasin. Ya, kalau dibawa ya tanpa ibaratnya sesuai dengan peraturan, ya dibalikin kan. Nah, itu dibalikin lagi kan, kena cas gitu kan. Ada biaya lebih lagi. Itu dalam urusan dunia. Tapi di situ nanti ketika kita mendapatkan kenikmatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada Telaga Kautsarnya yang begitu amat luar biasa nikmatnya, yang ketika kita dengan ikhlas senantiasa membaca lafal Bismillahirrahmanirrahim di dalam setiap keadaan, tetapi yang tidak mengandung daripada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan orang pengen ngerokok, baca Bismillahirrahmanirrahim, ngerokok dulu dah, nyalain korek Bismillah, jangan. Ya, mau ngapain itu pokoknya ya, yang makruh ataupun yang lainnya jangan baca Bismillah. Di luar itu ya nggak apa-apa, tapi jangan yang perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ini hulunya di mana nih? Kemudian malaikat Jibril ya dengan kapasitas pengetahuannya yang terbatas, malaikat Jibril nggak bisa jawab. Kemudian malaikat Jibril memberikan solusi, wahai Nabi, engkau doa aja dah, minta sama Allah, nanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berdoa dan didatangkanlah ada satu malaikat yang menjadi guide-nya. Yang menjadi apa? Guide itu apa namanya? Pembimbing daripada perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat Jibril kan di luar itu dia tugasnya, nggak tahu kondisi tempat dan ini ya, orang yang menjadi pembimbingnya adalah yang mengenal seluk-beluk apa yang di dalam surga. Kemudian diajaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat di situ. Ya, Nabi Muhammad melihat ada sebatang pohon yang begitu amat rindang. Dan di sampingnya ada bangunan yang begitu amat besar yang terbuat dari permata putih, yang pintunya terbuat dari emas merah, bahkan kuncinya juga terbuat dari emas merah. Begitu indah bangunan tersebut, begitu luas, begitu besar bangunan tersebut, seakan-akan kata Nabi Muhammad, seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan beserta jin, ditaruh di atas kubahnya tuh bangunan, di atas atapnya tuh bangunan, bagaikan burung-burung yang bertengger di atas gunung-gunung yang begitu amat menjulang tinggi. Oh, berarti apa? Bangunannya besar, luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW ingin masuk ke dalam. Ya, Nabi Muhammad ingin pulang, udah ditunjukin nih muaranya di situ, ya hulunya di situ tuh, ya hulu sungainya di situ, semuanya berhulu di atas kubah itu. Dari dalam keluar pancaran sungai-sungai tersebut.
Kemudian Nabi Muhammad sudah melihat ya, daripada aliran sungainya, Nabi Muhammad pengen balik. Kemudian ditawarin sama malaikat yang menjadi pembimbingnya, wahai Muhammad, apakah engkau ingin masuk ke dalamnya? Kemudian karena ditawarin ya Nabi Muhammad mau. Emang bagaimana caranya? Kan pintunya dikunci. Maka engkau cukup membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika membaca basmalah, maka terbukalah pintunya yang begitu amat besar. Dengan terbukanya pintu tersebut, Nabi Muhammad masuk ke dalamnya. Pas masuk di situ ada 4 pilar. 4 pilar itu bertuliskan semuanya lafal basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilihat di situ dari masing-masing lafal basmalah itu bismi, mimnya itu bolong, disitulah keluar air yang sangat jernih. Jadi satu sungai yang airnya sangat jernih itu keluar dari bolongan huruf mim dari lafal bismi. Keluar tuh air memancar, udah kayak diguci. Kalau diguci kan gitu. Tapi asal jangan kelebihan aja airnya, bisa jadi bandang ntar. Bukan enak, malah palanya ketiban pohon, ya ketiban batu. Itu kenikmatan dunia begitu. Keluar dari situ kita jalan-jalan, ya, sakit lagi kita. Kita berangkat yang punya sakit rematik nih, ya, ke teater, cari ater kan, yang rendam kaki itu seharian. Pulang sakit lagi, lalu jalanannya jauh, belum macet lagi. Jalanan layangnya itu ditutup lewat bawah semua, bareng datang orang-orang tuh kan. Ya, luar biasa tuh kalau di dunia begitu nikmatnya. Tapi kalau di akhirat ya Allah, jernih air keluar tuh dari lafal mim. Ini keimanan kita yang membenarkan, yang memvalidasi itu adalah keimanan kita. Kalau kita tidak beriman kepada hal tersebut yang gaib, maka udah sampai sekarang apaan sih itu? Khurafat, gitu. Ya nggak percaya saya dengan cerita tersebut. Nah, tapi ini diriwayatkan di dalam beberapa kitab yang dikarang oleh para ulama. Kemudian lafal Bismillah, Bismi, terus Allah, haknya lafal daripada lafal Allah itu keluar daripada sungai yang kedua, daripada air susu keluar Allah. Terus Ar-Rahman, mimnya juga keluar daripada air arak. Terus Ar-Rahim keluar daripada mimnya itu air madu. Dari situlah dia keluar daripada 4 sungai mata air tersebut, ya, yang mengalir sampai telaga Kautsar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ya, yang disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka siapa orang daripada umatmu yang senantiasa membaca basmalah dengan ikhlas, diiringi keikhlasan, bukan karena riya, maka Allah akan memberikan daripada air telaga Kautsar ini untuk mereka. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngamalinnya. Jadi kita bismillah. Pokoknya bismillah aja deh, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di kitab ini disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi Imam Haddad mengawali daripada pembahasannya ini dengan mencantumkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 32, yang mana disebutkan, Maha suci Engkau, la ilma lana, tidak ada pengetahuan kepada kami, illa ma'allamtana, melainkan dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau adalah yang maha mengetahui dan yang maha bijaksana. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bahwasanya ayat ini mengingatkan kepada kita tentang
kapasitas kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat lengkapnya ini kan di situ disebutkan qalu subhanaka la ilma lana. Jadi qalu mereka para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya menjawab dengan jawaban yang merendah. Karena kapasitas malaikat itu ya Allah Subhanahu wa taala beri ilmunya itu tidak ibaratnya ada batasannya. Jadi ada sesuatu yang tidak Allah berikan kepada para malaikat. Dan begitu pula dengan manusia. Makanya di ayat sebelumnya disebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi sebabnya ini kenapa kok ini ayat para malaikat itu semuanya mengakui bahwasanya kami ini tidak mengetahui kecuali atau melainkan apa yang Allah ajarkan kepada kami. Karena sesungguhnya Allah adalah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi di situ disebutkan di dalam ayatnya itu runtutannya wa idz qala lil rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, hendak ingin menjadikan khalifah di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan maksud tujuannya kepada para malaikat, malaikat bahwasanya aku ini pengen menciptakan khalifah di muka bumi ini, di alam dunia ini. Kemudian para malaikat qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kemudian para malaikat semua bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ataj'alu ini menjadi huruf alifnya alif istifham, alif pertanyaan, ar-rasyid, yang menjadi meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertanya dia, para malaikat bertanya, apa maksudnya nih Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan khalifah di muka bumi? Sedangkan sepengetahuan malaikat, bukankah mereka itu adalah orang-orang yang nanti membuat kerusakan, yang nanti menyebabkan pertumpahan darah di antara mereka? Itu malaikat udah tahu, tapi sedikit, tidak semuanya. Maka kemudian wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kami ini kan Engkau ciptakan, kami ini sudah lama bertasbih mensucikan Engkau, memurnikan Engkau. Kami ini tugasnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ngapain lagi ciptain makhluk yang lain? Kan tugas kami udah cukup ini. Tiap ibaratnya saban waktu Engkau ciptakan dari awal sampai dengan akhirnya, tugas kami adalah bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, memuliakan Allah. Kemudian Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah menjawab daripada apa yang ditanyakan oleh malaikat, bahwasanya aku ini adalah mengetahui daripada apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah punya maksud tujuan, punya tujuan yang tersimpan di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat selanjutnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam, dan Nabi Adam dididik langsung oleh Allah, diajarin tuh nama-nama apa yang ada di muka bumi beserta fungsi-fungsinya. Semua tuh diajarin sama Allah, dididik langsung sama Allah. Gurunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma 'araduhum 'alal malaikati. Kemudian diperlihatkan kepada mereka, kepada para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat ciptaan Allah ini yang begitu amat hebatnya, yaitu yang jenisnya daripada manusia. Nih,
ditampilkan tuh Nabi Adam di hadapan para malaikat nih, makhluk ciptaanku yang ibaratnya yang sempurna, yang hebat. Nah, ibaratnya kalau kita tuh ciptaan kayak orang misalnya robot, ya kan, membuat robot. Nah, ini robotnya ini menyerupai hampir seperti manusia, ya, daripada bentuknya, gerak-geriknya. Berarti adalah ciptaan manusia yang paling tinggi itu. Ya. Apalagi kalau dalam teknologi AI, ya, AI kan di dalam dunia ilmu teknologi itu ada AI itu. Dia bisa jawab sendiri pertanyaan kita. Jadi kayak kita pengen apa cerita sama orang lewat WhatsApp atau media sosial. Ya, Bapak Ibu kalau mau bertanya ibaratnya lagi bosen, nggak ada orang yang nanggepin, ngobrolnya sama Meta AI aja udah. Nanya kabar, halo gimana kabarnya? Tadi dijawab itu. Ya, apalagi yang jomblo, yang jomblo ya kan udah WA aja tuh sama Meta AI kan namanya Meta, kalau yang laki. Iya, kalau yang perempuan ya udah Medi AI. Ya, udah ngobrol tuh sama Meta AI itu manusia tuh ciptaan. Ada ini ciptaan yang Allah ciptakan adalah makhluk di antara makhluk yang lainnya, di antara malaikat juga yang lebih sempurna adalah manusia. Kemudian malaikat dites sama Allah. Nih, ketika aku tampakkan ketika Allah Subhanahu wa taala tampakkan, maka faqala ambiuni bi asma'i haula'i. Wahai para malaikat, coba sebutin tuh apa yang sudah aku tampakkan daripada makhluk-makhluk ciptaanku. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Semuanya tuh sebutin. Ya. In kuntum shadiqin, jika kalian itu wahai malaikat emang benar. Jadi pendapat malaikat itu dites sama Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak tuh? Ya, ibaratnya pandangan para malaikat itu. Kalau engkau mengetahui ternyata para malaikat ya, ibaratnya di situ disebutkan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Jadi malaikat tuh pasrah udah angkat tangan. Iyalah, orang yang maha mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang memberikan ilmu kepada makhluknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat semuanya berpasrahkan diri kepada Allah dengan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui daripada kami illa ma'allamtana, melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antanya menjadi taukid, menjadi penguat. Innaka, sesungguhnya Engkau, anta ya Allah Engkau. Berarti tidak ada sesuatu pun yang bisa, Al-Alimul Hakim, yang bisa yang mengganti daripada kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Al-Alim, Al-Hakim, adalah yang maha mengetahui dan yang maha bijaksana. Nah, bijaksananya di sini adalah di antaranya itu bijaksana Allah Subhanahu wa taala adil di dalam memutuskan setiap sesuatu. Jadi Allah adalah hakim yang paling adil, ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? Maka Imam Haddad memulai daripada karangannya ini di dalam kitab Risalatul Mudzakarah dengan flashback, mengingat kembali bagaimana dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya tentang penciptaan manusia, bahwasanya manusia, jangankan malaikat, manusia itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu pengetahuan. Makanya alhamdulillah di malam hari ini kita belajar termasuk daripada cara kita untuk meningkatkan kualitas kita, pemahaman kita di dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, Tuhan atau Rabb, pengatur seluruh alam. Alladzi khalaqal insana min tin, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia min tin,
daripada tanah. Nah, jadi manusia itu tercipta dari tanah, malaikat tercipta dari cahaya, iblis setan tercipta dari api, percikan api. Jadi masing-masing sudah bagiannya. Ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, itulah ya ciptaannya yang pertama Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi disebutkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Ya. Pertama dari tanah dulu Nabiullah Adam diciptakan tuh. Dari tanah, kemudian Allah ciptakan Sayyidatina Hawa, ya, maknanya kehidupan. Makanya kalau laki melihat perempuan, bawaannya hidup aja, bawahannya hidup, bawahannya. Nah, ya. Jadi karena Hawa, ya kan, mana wah kebuka, mana perempuan paling rame. Nah, ya, Adam mingkem. Ada diem aja, diapain aja mobilnya diem ya, ngomongin apa diem aja ya. Begitu emang udah sunnatullahnya begitu dah ya. Maka oleh karena itu Allah menciptakan daripada Adam dari tanah ya, dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian dari Nabiullah Adam kami jadikan ya lewat nutfah ya, lewat air ya, yang secara medis disebut dengan sperma ya, air mani. Dari nutfah itu fi qararin makin, kemudian ditempatkan di dalam tempat rahim ya, tempat yang paling kokoh, yakni rahim seorang ibu. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan, kemudian kami ciptakan nutfah itu yang sudah bercampur dengan apa yang sudah ya di antara laki-laki dan perempuan, kemudian kami ciptakan alaqah ya, daripada bentuk yang lain. Alaqah dia itu apa? Bergantung di dalam rahim tuh, dia nempel alaqah ya. Kemudian fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, kemudian kami ciptakan dari ya yang melekat itu di dalam rahim seorang ibu itu mudghatan, daging. Kemudian fa khalaqnal mudghata 'idhaman, kemudian kami ciptakan dari daging itu apa? 'idhaman, tulang belulang. Nah, dari tulang belulang fa kasawna 'idhama lahma, kemudian kami liput tulang belulang itu dengan daging. Ini Al-Qur'an detail banget nih, menceritakan tentang tahap-tahap perkembangan daripada manusia. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar ya, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami ciptakan bentuk yang lain ya, apakah itu perempuan ataukah laki-laki, dan wajahnya berbeda-beda. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah adalah yang menciptakan, pencipta yang paling baik. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, kemudian setelah itu, setelah diciptakan manusia itu hidup di alam dunia, maka setelah itu manusia kembali akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian mereka itu para manusia nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahapannya begitu kita, Pak ya. Jadi kita yakini pasti kematian itu akan datang. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal, maka sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah sampai datang keyakinan kita, sampai datang ajal kepada kita ya. Itu 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah menjelaskan dengan begitu amat detail, dengan begitu amat rinci ya. Sebelum ahli-ahli medis, ahli-ahli kandungan ya, ahli-ahli yang lain itu apa? Keluar daripada dunia-dunia barat atau dunia yang lain atau dunia Islam yang lainnya. Tetapi Al-Quran sudah menyebutkan daripada perkembangan manusia. Maka disinilah kita yakin dengan seyakin-yakinnya Al-Quran ini adalah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu yang Allah turunkan
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pedoman untuk hidup kita. Jadi jangan pernah kita lepas daripada Al-Qur'an, jangan pernah kita meragukan Al-Qur'an, jangan pernah kita meremehkan, merendahkan Al-Qur'an. Kita yakini Al-Qur'an itu adalah yang hak dari Allah Subhanahu wa taala dan kita jadikan pedoman untuk kehidupan kita agar hidup kita lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ciptaan Allah yang mengikuti apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi manusia yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum ditutup, terima kasih kepada guru kita, Bapak Ibu. Mungkin yang ada ingin bertanya, dipersilahkan. sampai Nabi Muhammad waktu Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW waktu Isra dan Mi'raj itu berangkatnya itu di ruh wal jasad. Sekarang di surah lain dikatakan pembentukan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Yang jadi pertanyaan, apakah yang dikatakan Allah alastu bi rabbikum berjasadnya aja atau ruhnya atau sudah jasad dan ruh? Terima kasih. nah, dari pertanyaan tersebut, alhamdulillah, di situ ketika di alam ruh Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan daripada seluruh alam ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh manusia dulu. Nah, kemudian manusia itu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala,